Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Semoga kalian tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum memasuki pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan doa tersebut, semoga belajar kita pada kesempatan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu anak-anakku sekalian, kita memasuki materi yaitu beriman kepada Allah. Tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Untuk itu, ayo kita pelajari. Insya Allah, kalian dapat membuktikan adanya Allah, sang pencipta dan rasulnya. Allah telah menciptakan dan penguasa alam raya ini dan isinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit maupun yang ada di bumi, termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau disebut dengan Asmaul Husna. Yang pertama, kita pelajari mengenal Allah melalui alam semesta. Dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Maka dari itu, beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam ini. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang, dan tidak bisa bernafas. Juga ada yang disebut dengan benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa berkembang, dan bisa bernafas. Semua itu Allah yang menciptakan. Yang kedua, kita dapat mengenal Allah melalui Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anakku sekalian, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah menciptakan dan
memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyunya, yaitu Al-Quran. Di kelas 4 ini kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita pelajari Al-Basir. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Yang kita pelajari yang kedua yaitu Al-Adl. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarangnya. Asmaul Husna yang kita pelajari yang ketiga yaitu Al-Azim. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Manusia pasti membutuhkan orang lain atau membutuhkan bantuan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya, sedangkan manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anakku kelas 4, itulah pembelajaran tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan belajar kali ini semoga menambah iman kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.